Okay, well, everyone, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, everyone. Morning. Good morning, ma'am. How is life anyway? Is everything good? Yes, ma'am. Yes, Fine, alhamdulillah. ma'am. Okay. Okay, good. Well, so today we're going to discuss our RPP as it is discussed in previous meeting that today's topic is going to be a discussion about RPP that you have already designed during this week. Well, any volunteer from you want to present your RPP so that your friends will have an example of your RPP daring ya? Ada yang ingin mempresentasikan RPP-nya? Kita bedah biar teman-teman yang lain punya gambaran nanti ya. Anyone? Tidak ada. So we have like 14 students here. Any one of you want to share your design of RPP anyway? Jadi jadwal kita kan bedah RPP, jadi harus ada yang mau presentasikan RPP-nya. Atau saya tunjuk aja. Oh, what do you think? Mbak Anissa, are you ready with your RPP? Mbak Anissa? Belum, Bu. Belum. Mbak Pindi, what about you? Sudah, Ma'am, tapi ya Nggak apa-apa. bismillah. Ya. Nggak apa-apa, di-share saja Mbak, nanti terkait kurang dan lebihnya bisa kita bedah bersama ya. Silakan Mbak Pindi. Bentar, Ma'am. Oke. Pakai laptop atau HP Mbak? HP, Ma'am. Laptopnya hang. Bisa terlihat jelas nggak ya ini? Bisa, Ma'am. Bisa. Tapi kecil ya? Iya. Aduh, apa saya kecilkan lagi ya, Ma'am? Oh, itu kalau di model landscape bisa nggak? Sebentar, Ma'am. Nah, much better. Boleh begini, sudah bisa. Oke, bisa dimulai Mbak Pindi. Bisa, Ma'am. Ini saya gimana jelaskannya, Ma'am? Dijelaskan aja desainnya apa. Nanti yang penting yang dilihatkan KD, indikator, dan kegiatan pembelajarannya. Ya. Ini jadi RPP dari saya, RPP daring di kelas 11 semester 1, materinya deskriptif teks. Saya ambil 1 kali pertemuan, yakni 2 kali 45 menit. Ini sebenarnya yang di atas ini KI 1 sama KI 2, cuman nggak saya itu, Bu. Nggak saya tuliskan. Nah, KI 1 sama KI 2, terus ini KI 3-nya. KI 3-nya karena kan biasanya lebih KI 3 sama KI 4 yang dipakai, Bu, jadinya saya masukkan KI 3 sama KI 4 yang saya tuliskan dengan itu. KI 3 sama KI 4. KI 3 yang memahami, menerapkan. Ini dijelaskan juga, Bu, dibaca aja apa gimana? Nggak usah, langsung ke saya mau lihat KD-nya aja. Ya, ini KD-nya saya pakai KD 3,4. 3.4 maksudnya. Ya, ini membedakan fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa tes deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kalau indikator pencapaiannya di sini saya berikan 3. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua, informasi teks deskriptifnya itu terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya.
menjabarkan secara lisan dan tulis tempat dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, sebentar. Kembali ke KD lagi, Mbak. Ke atas dulu. Iya. KD-nya yang dipakai 1 ya, 3.4 saja, itu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Interpretation. Iya, Bu. Oke, berarti hanya membedakan ini masih 3.4 ya misalnya. Iya. Masih berarti ini masih tatarannya masih belum praktek ya, masih teori saja ya? Iya, masih kayak nanti cuma suruh membedakan lalu nanti. Ya masih analisa kan berarti ya? Iya, masih analisa, Bu. Sebenarnya mau 2 pertemuan, cuman nggak apa-apa. Oke. Oke. Ini indikatornya, kata yang digunakan sudah KKO belum, Mbak Pindi? Sudah melihat di Bloom taksonomi belum? Nanti dicek lagi ya, karena mungkin membedakan itu apa ya, mengkategorikan atau apa. Nanti dilihat lagi KKO-nya apakah kata kerja yang digunakan di indikator sudah kata kerja operasional. Lalu yang harus satu lagi yang signifikan untuk indikator adalah selain KKO. Jadi misalkan 3.3.1, 3. Kok ini jadi 4? Ini salah kan? 3.4.1 kah itu? Oh, iya, Bu. Ya, jadi nanti itu ada gradasi, misalkan yang 3.4.1 itu pakai C2 misalkan. Nanti 3.4.2-nya sampai C3, berarti ada graded begitu. Paham maksud saya ya? Jadi ada hierarkinya. Ada gimana Bu lagi? Kemarin kan sudah saya jelaskan ya terkait taksonomi Bloom itu. Jadi taksonomi Bloom itu atau kata kerja operasional itu ada C1 sampai C6. Maka dilihat kalau misalkan masih 3.4 ini kan masih tatarannya masih belum praktek, itu kayaknya masih pakai C1 sampai C3. Kalau masih lodge atau memungkinkan juga mungkin masih dalam tataran C4 atau C5 mungkin ya. Nanti dilihat lagi kata kerja operasional yang bisa dimasukkan melihat KD yang ada di 3.4 itu, Mbak Pindi. Oh iya, Bu. Kemarin paham nggak yang saya jelaskan tentang Bloom taksonomi itu loh? Paham, Bu. Cuman saya masih bingung kalau masuk nanti di Google saja itu masih saya kira banyak sekali taksonomi Bloom itu kata kerja operasional gitu, KKO. Itu nanti tinggal dipilih saja. Jadi harus terukur memang di indikator itu. Jadi misalkan anak paham tentang unsur kebahasaan di deskriptif teks, misalkan indikatornya apa gitu. Oh, dia mampu menjelaskan misalnya gitu kan. Jadi kata kerja operasional dipakai itu menjelaskan gitu ya. Iya, Bu. Oke, langsung ke bawah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya masih ingat teori yang di tujuan pembelajaran? Ada yang masih ingat, teman-teman? Menuliskan tujuan pembelajaran gimana? Yang ABCD itu, Bu. Betul. Itu gimana, Mbak Pindi? ABCD itu gimana? Sesuai dengan audiens, terus dengan apa lagi, Bu, lupa. Jadi itu harus, cara penulisannya itu harus ABCD. Kalau punya Mbak Pindi ini, baru ada B-nya saja, baru ada behavior. Jadi kurang A, C, D. A-nya misalkan apa? Audience, berarti kan tinggal nambahin siswa, mampu, membedakan, itu sudah A sama B. C-nya conditions. Conditions itu dengan apa? Misalkan melalui sebuah gambar atau melalui video pendek, siswa mampu membedakan fungsi sosial teks gitu ya. Berarti itu ABC. D-nya bagaimana? D itu kan degree. Degree itu apa ya? Tingkat ya, tingkatan. Dengan benar, dengan tepat, dengan apa gitu lagi ya, degree. Dikasih degree-nya itu. Jadi penulisannya memang rumusnya begitu sih, saya juga nggak tahu itu dari mana. Tapi memang
aturannya membuat tujuan pembelajaran begitu. Lalu kata-kata yang digunakan ini sudah bagus. Ini kan tadi ngambilnya dari indikator kan? Iya, Bu. Main ambil dari indikator, tapi tadi yang seperti saya minta, indikator itu perlu dipastikan lagi apakah sudah KKO berdasarkan taksonomi belum itu. Oke, Iya, Bu. itu kurangnya untuk tujuan pembelajaran. Lalu ke bawah. Materinya, struktur. Berarti ini describing place ya? Iya, describing place. Sebentar, berarti nggak ada tempat maupun orang. Di KD-nya apa, Mbak? Place atau people? Nggak ada orang, Bu, tempat Ini wisata dan berarti di describing place, jadi nggak ada orang tadi di materinya. iya. Nanti disesuaikan dengan KD lagi ya. Yang Iya. materi pembelajaran itu punya Mbak nomor 1 itu, Oh, fungsi iya, Bu, orangnya sosial. lupa. Tuh, gitu ya. Iya. Oke. Untuk scientific approach, inquiry based learning, project based learning itu gimana? Bisa Kalau dijelaskan? yang inquiry based learning itu lebih ke yang mandiri itu, Bu, individu-individu. Kalau yang project tuh kayak lebih ke nanti kan dibagi ke kelompok gitu, Bu. Oke. Nanti diskusi Terkait dengan scientific? pendekatan saintifik yang lebih membutuhkan kayak observasi, kayak di sini saya jelaskan, Budi. Sama experimenting gitu, Bu. Nah, jadi saya tanyakan itu kenapa beberapa teman itu mencantumkan scientific approach, mencantumkan inquiry based learning atau project based learning, tapi itu tidak terrefleksikan dalam kegiatan pembelajaran dan tidak tahu itu sebenarnya apa begitu ya. Oh, Tapi iya, ini Bu. Mbak Pindi sudah bisa menjelaskan dan nanti ya seharusnya di kegiatan pembelajaran itu model pembelajarannya itu terrefleksikan dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya? Iya, Bu. Oke, good. Langsung ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya ini ada pendahuluan, Bu. Pembaruannya memberikan link Zoom. Oke, buka pelajaran bersama. Oke. Itu boleh Mbak memberi informasi tentang materi pelajaran deskriptif teks itu melalui apa berarti ini nanti? Zoom-nya? Melalui Zoom nanti kan Oke. gurunya share screen, Bu. Oke, good. Berarti ditambahin saja misalkan tadi menjelaskan tadi memberi informasi tentang materi belajar deskriptif teks melalui PowerPoint, misalkan bisa begitu ditambahin biar nuansa daringnya terlihat. Oh iya, Bu, siap. Oke, berikan informasi kompetensi. Oke, good. Oke, kegiatan inti. Kegiatan intinya ini, Bu. Oke, itu bisa dijelaskan juga nanti guru membacakan atau memperdengarkan contoh teks deskriptif kepada peserta didik berupa PowerPoint. Oke, sudah bisa. Ya, nanti ini kayaknya menirukan enggak, Bu? Saya cuma lupa membenarkan, Bu. Menirukan gimana? Ini kayaknya drilling ya? Maksudnya drilling? Iya. Oke, boleh. Terus selanjutnya guru kan menjelaskan materinya, nanti kan dikasih PPT itu. Observingnya nanti juga siswanya juga dikasih modulnya itu, Bu, dari buku bahasa Inggrisnya. Kelas 11, Bu, ini salah kan saya banyak tipunya, maaf, Bu. Selanjutnya peserta didik bertanya, nanti kan ditanyakan nanti apa anak-anak yang belum dipahami gitu. Nanti kan observingnya ini murid-muridnya nanti dari teks itu dia kayak apa, Bu, apa yang didapatkan dari situ gitu loh, Bu. Nanti kan berarti ini bukunya berupa mereka yang sudah punya bukunya gitu ya, printed ya? Iya, dikasih dulu modulnya gitu, Bu. Nanti kan gurunya buat PPT kan kayak lebih ke poin-poinnya gitu, Bu. Oke. Kan bisa lewat PDF. Terus selanjutnya peserta didik bertanya, kan nanti pesertanya disuruh lihat, mungkin ada yang ditanyakan gitu kan, Bu. Jadi kayak mesti saya masukkan ke inquiry based learning, soalnya nanti peserta didiknya disuruh ngamati gitu, Bu, dianalisis apa poin-poinnya, mungkin yang masih bingung gitu, nanti ditanyakan atau nanti ini bisa jadi gurunya yang nunjuk siswanya, Bu, kalau seandainya tidak ada yang bertanya gitu, Bu. Oke. Berarti buku yang dipakai e-book ya? Iya, e-book. Oke. Boleh itu dijelaskan nanti, Pak. Buku bahasa Inggrisnya itu berupa elektronik. Gitu. Oh iya, Bu. Siap. Selanjutnya kan nanti gurunya
buat ke beberapa kelompok. Nanti kan biasanya dibuat kelompok gitu Bu, biasanya sesuai dengan absen, apa sesuai dengan apa, nanti dibagi 5-5 gitu, apa berapa-berapa gitu. Oke. Ini masuk ke yang tadi project based learning. Di sini nanti gurunya menginstruksikan peserta didik untuk membandingkan 2 deskriptif teks. Nanti di WA group guru ngasih file berupa 2 deskriptif teks yang tentang bangunan bersejarah itu Bu, atau tempat wisata. Oke. Nanti mereka mengidentifikasi rumusan masalah dan buat hipotesa kayak apa, mencari susunannya udah benar belum ini sebagai deskriptif teks dalam kelompok. Oke. Selanjutnya ya Bu, kenapa Bu? Oke, coba penutup nanti saya komentari. Oh iya, siap. Penutupnya nanti tiap-tiap siswa nanti membuat kesimpulan hasil pembelajarannya. Nanti mungkin di-upload ke itu Bu, ya seharusnya saya tulis. Ada nanti panggilan di-upload masuk ke itu apa namanya? Ke tugasnya itu Bu. Biasanya kan guru ngasih link di Elmo gitu loh Bu, kayak di tempat pelajarannya atau di Google Classroom atau di mana. Nanti kesimpulannya disubmit tiap-tiap anak. Nanti di akhir. Atau ini modelnya sudah yang belum terlihat Mbak, yang belum terlihat jelas itu adalah waktu kan ini tadi awalnya pakai Zoom kan ya? Iya Bu. Terus kemudian pakai WA group. Nah itu belum terdeskripsikan dengan jelas itu kan model pembelajarannya kalau daring kan berarti ada model yang sinkronus sama asinkronus. Itu yang masih belum betul, itu yang belum terlihat secara jelas dan sepertinya belum disusun secara jelas juga sama Mbak Pindi ya. Iya Bu, seharusnya dikasih rinciannya gitu ya Bu. Betul, misalkan tadi di awal, kan tadi saya pahamnya itu dari awal kan membagikan link Zoom tadi, berarti kan ini sinkronus semua begitu. Kalau toh mau mixing antara, kalau sesuai dengan Mbak Pindi jelaskan tadi kan berarti ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Berarti nanti itu lebih dijelaskan saja, maksudnya misalkan tadi kegiatan pendahuluan mungkin mau sinkronus, mau sinkronus, mau Mbak Pindi mau menjelaskan apa yang akan dilakukan. Kemudian kegiatan intinya nanti karena siswa harus belajar mandiri, misalkan, jadi diberi asinkronus, begitu. Itu yang masih belum tergambar jelas. Oh iya Bu, nanti diperbaiki nanti itu lagi. yang diperbaiki. Oke. Selanjutnya ada lagi? Ini teknik penilaiannya. Oke, kita masih sampai di situ dulu ya, masih belum lampiran karena materi selanjutnya setelah RPP adalah nanti terkait dengan lampiran itu semua. Iya Bu. Ada yang ditanyakan Mbak Pindi? Mungkin ya itu enggak, tadi Bu sudah terjelaskan dengan baik sebenarnya. Oke. Cuman kayak kurang rinci saja. Maaf ya Bu. Enggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Kita belajar. Jadi itu kalau yang feedback dari saya itu tadi ya, terkait indikator, tujuan pembelajarannya harus ABCD, lalu kegiatan pembelajaran tadi lebih dijelaskan mana yang sinkronus, mana yang asinkronus. Tapi so far sudah terlihat kalau ini RPP-nya daring. Thank you Mbak Pindi. Iya Bu, makasih. Sebentar Bu saya. Ada lagi teman-teman yang ingin sharing? Ini sharing ya, yes. Jadi it is not judging that your RPP is right or wrong. So it is a sharing session. Please have your presentations if you want to share yours. Boys maybe? One? Yogi? Are you there, Yogi? There, ma'am. Yeah. Do you want to share yours? Okay, ma'am. Oke. Kudu dipanggil dulu berarti ya. Sampaikan 9 masa ya, Mama. Awal. Hah? Nah.
Mem, belum diizinin, Mem. Diizinkan? Saya nggak ada setting Iya. izinkan gitu. Langsung present now, Iya. Mas. Klik Iya, sudah, present Mem. now. Heeh. Ya, your entire screen kan, Mem? Betul, terus share. Tuh katanya you must grant permission in order to screen share katanya. Gitu. Saya nggak ada setting apa-apa loh. Tadi Mbak Pindi langsung saja bisa. Nggak tahu, Mem. Oke. Coba sekali lagi, Mas. Ini kan your entire screen kan saya pencet, Mem. Diklik, lalu share. Klik tengahnya. Itu you must grant permission in order to screen share katanya, Mem. Nggak paham saya, Mem. Oke. Nggak paham, Mem. Mungkin ada yang lain yang mau share? Tetap nggak bisa ya? Saya Tetap nggak dengar bisa, Mem. bunyi notifikasinya sih. Kok bisa? Ya kan bunyi. Mas Satrio, do you want to share yours? It seems you are ready with your presentation. Mas Satrio, please, time is yours. Last week I'm not join the class, ma'am. So Okay, others? Atau Mas Yogi bisa kirim ke siapa ya? Draftnya bisa dikirim saja, Mas. Kirim ke WA saya, boleh? Bentar, Mem. Nomornya ini. Atau ke email saya, boleh? Boleh, Mem. Email ya, saya drop di chat box, mana chatnya? rafikafarah@gmail.com. Bentar, Mem. Atau lanjut ke yang lain, Mem. Biar agak lama mungkin kirimnya, Mem. Yang lain pada nggak ready ini. Ayo, siapa yang ready? Satu mahasiswa lagi nggak apa? Me, Is ma'am. Nadia, are you ready? Yes, ma'am. Okay, good. Wait, ma'am. You save us. You save Yogi deh. Apa ya? Start broadcasting. Udah ya, ma'am? Udah. Ada screen ya? Udah, screen sharing. Kenapa nih? Ini, ma'am. Bisa di landscape seperti Mbak Pindi tadi, Mbak. Bentar, ma'am. Nah, good. Udah. Alhamdulillah. Sudah terlihat? Iya, ma'am. Jadi, ini RPP kelas 12. Materinya materi 3.8 explanation text. Alokasi waktunya 2 kali pertemuan berarti 4 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya siswa terampil dalam membedakan fungsi sosial. Sebentar. Ini mulainya nggak dari KD. KD-nya mana? Harus itu yang nggak ngerti, ma'am. Ternyata tadi pas lihat punya Pindi baru tahu kalau harus nyantumin KD-nya. Jadi aku cuma tulis materinya itu, ma'am, sama materi intinya dia di KD berapa gitu, ma'am. Yang jadi ini 3.8 explanation text. Jadi di kayak dituin aja, ma'am, disingkat gitu jadi satu di tempat materi ini. Jadi Mbak Isnadia ya? Panggilnya apa? Nadia? Nadia, ma'am. Mbak Nadia nanti disesuaikan RPP-nya seperti tidak harus sama, tapi komponen-komponen yang harus ada dalam RPP itu kurang lebih seperti punya Mbak Pindi tadi ya. Pertama itu tadi dari identitasnya Mbak Nadia sudah ada ini mata pelajaran, satuan pendidikan, kelasnya sudah ada ya, semesternya juga sudah ada, alokasi waktunya sudah ada, sudah betul. Yang kurang ini biasanya ada kompetensi inti, tapi di mata kuliah saya kalau tidak mau mencantumkan kompetensi inti juga tidak apa-apa. Yang penting harus ada indikator, KD dan indikator.
Karena KD itu awal dari segala permulaan loh. Jadi kita berangkatnya RPP itu dari KD. Kompetensi dasar yang ingin dicapai apa? Ini sudah ada tapi dalam versi sangat singkat ya, sehingga saya tidak tahu sebenarnya KD-nya berbunyi bagaimana begitu. 3.8 bunyinya gimana, Mbak? Bunyi KD-nya. Sebentar Mem, aku cek dulu di silabus. Oh, masih dicek dulu. Oke, nggak apa-apa, weh. Kalau 3.8 itu sepertinya masih tahapan analisa ya, mengamati. Kalau punya Mbak Pindi tadi apa? Membedakan ya, membedakan fungsi sosial descriptive text gitu. Kalau ini tentang explanation text begitu, mungkin KD-nya itu terkait kayak masih judulnya gitu Mem. 3.8. Kalau yang sudah praktek itu biasanya 4.1, 4.2 itu sudah menyusun teks lisan atau tulis terkait dengan materi. Biasanya bunyi KD-nya begitu. Kalau masih 3 titik berapa itu masih tataran mengamati, menganalisa, membedakan gitu. Masih belum praktek lah. Terus berangkatnya nanti dari dari KD. KD itu adalah I think you can start your indicator. So your indicator must reflect your KD. Jadi membuat indikator tidak bisa tanpa melihat bunyi KD-nya. Itu ya? Ya, Mem. Oke. Lalu di bawah tadi formatnya boleh seperti Mbak Indi tadi, KD indikator, lalu bawahnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya berangkat dari mana? Dari indikator. Jadi semuanya saling berkaitan. Penulisan tujuan pembelajaran itu formatnya ABCD. Audience atau agent, behavior. Sudah paham ya tadi saya jelaskan di Mbak Pindi? Condition sama degree-nya. Iya, Mem. Jadi berangkatnya dari indikator. Jadi indikator itu kata-kata yang seperti membedakan, menganalisis atau namanya KKO tadi tinggal dipindahkan saja ke tujuan pembelajaran, ditambahi A, audience, condition sama degree-nya. Yes, indikator kan berarti behavior-nya sudah dapat kan? Yes, tinggal ditambahin itu. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Ini Mem. Coba kan. Jadi di pertemuan ini kan 2 kali pertemuan Mem. Jadi pertemuan pertama kegiatan pendahuluan, memastikan siswa telah bergabung dan dapat mendengarkan audio dengan baik. Jadi ini lewat Zoom-nya Mem. Terus membuka pelajaran dengan mengucap salam, berdoa, memeriksa kehadiran. Menyampaikan indikator pembelajaran, mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, text explanation, memahami struktur teks explanation dalam memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi explanation, menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan selama proses pembelajaran daring. Berarti ini sinkronus? Iya Mem, lewat Zoom. Sinkronus semua berarti ya, semua dari pembelajaran awal sampai akhir itu bakal sinkronus. Yes, Mem. Saran saya kalau misalkan kegiatan intinya siswa harus belajar mandiri, boleh dibuat asinkronus. Oh, nanti di kegiatan intinya kayak mandiri gitu, Mem? Iya, kalau mandiri kan berarti sinkronus kan, tidak mungkin Anda online begini terus menunggu siswa mengerjakan kan? Yes, Mem. Yes, Mem. Itu yang sangat sulit dilakukan ketika pembelajaran daring seperti ini. Misalkan kemarin kan ini follow up dari kegiatan yang kemarin. Misalkan yang kemarin belajar mandiri, oh berarti siswa dipakai asinkronus saja. Sinkronusnya baru tataran diskusi atau penjelasan gitu. Jadi nanti itu mohon diperjelas lagi Mbak Nadia. Sama ini Mbak Nadia. Jadi per pertemuan itu RPP itu per pertemuan ya. Jadi kalau Mbak Nadia ini kan 2 kali sekaligus, walaupun KD-nya sama. Jadi bisa ya. Jadi KD itu bisa diimplementasikan dalam 2 RPP atau lebih bahkan. Jadi RPP itu 1 kali pertemuan.
karena kegiatan pembelajarannya kan 1 kali pertemuan ya. Ya, Mem. Nah, idealnya begitu. Jadi kalau misalkan ada KD-nya ada 3.2 sama 4.2. Jadi yang 3.2-nya hari ini RPP 1 namanya, RPP 2-nya 4.2 gitu. Nah, kalau mau bikin 1 ya nggak apa-apa, 1 aja. Atau kalau kayak gini kan jadi tidak bisa 2 sekaligus begini. Kalau punya Mbak Nadia ini kan 2 sekaligus ya. 2 meeting sekaligus. Iya, Mem. Itu saja sih feedbacknya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Lalu untuk kegiatan, coba lihat penutupnya, Mbak. Ini, Mem. Kegiatan penutupnya itu intinya kegiatan penutup itu adalah memberikan penguatan. Penguatannya bisa berupa siswa itu memberikan kesimpulan, siswa melakukan refleksi berupa apa yang kamu pelajari hari ini, lesson learn begitu ya, hal yang dipelajari di hari itu. Sudah itu daringnya sudah terlihat, tapi feedbacknya sama seperti Mbak Pindi tadi, diperjelas mana yang sinkronus, mana asinkronus gitu. Baik, Mem. Selanjutnya Media dan sumber penilaian, Mem, gitu-gitu. Oke. Medianya PowerPoint sama LKS. Sumber belajarnya. Penilaian, oke. Feedbacknya itu ya, formatnya ini Mbak Nadia, formatnya dari mana? Dari sekolah yang kemarin, Mem. Makanya yang gitu. Iya, Mem. Ini kok pakai 1 RPP 2 pertemuan gitu? Iya, Mem, aku dapatnya dari itu. Makanya yang waktu masuk di micro teaching masih di itu, Mem. Katanya masih kurang gitu katanya, Mem. Oke. Jadi pakai formatnya Mbak Pindi saja tadi, Mbak Nadia. Nanti mungkin ini untuk kontekstual di sekolah ya. Mungkin kalau di sekolah praktisnya begitu mungkin. Tapi sesuai dengan teori dan apa yang berjalan normal itu biasanya seperti punya Mbak Pindi tadi. Nanti disesuaikan aja itu ya. Feedback terkait dengan feedback ada yang ditanyakan Mbak Nadia? Yang indikator, Mem. Gimana? Apa yang ditanyakan? Jadi yang di indikator yang dimasukin semuanya yang di 4 itu ya, Mem. Kan ada yang 4.1 misalkan 4. Sebenarnya indikator itu kan apa sih indikator? Indikator kan indikasi ya. Misalkan itu di 3.8 KD-nya itu berbunyi memahami text explanation gitu ya. Text explanation secara fungsi sosial, struktur teks biasanya gitu kan model KD tulisannya. Lalu kegiatan pembelajaran Anda itu apa sebenarnya? Sebenarnya indikator juga nanti apa itu berupa implementasinya ada di kegiatan pembelajaran. Mampu membedakan, misalkan, fungsi sosial, misalkan. Atau, jadi indikator itu, kan tadi memahami ya 3.8 tadi, Mbak, siapa? Mbak Nadia. Iya, Mem. Nah, indikator siswa paham itu apa? Nanti dilihat di KKO. Membedakan struktur teks gitu kan berarti paham. Ya, Oke, Nadia, misalkan saya gurunya, Mbak Nadia siswanya. Nadia, what is the difference between explanation text and argumentative text? Oh, explanation text is, argumentative text is. Nah, itu kan indikator dari memahami tadi. Udah Jadi, bisa membedakan. Nah, bisa membedakan. Jadi indikator itu bahasanya harus operasional. Jadi tidak bisa misalkan di KD-nya berbunyi memahami fungsi sosial atau struktur teks tentang explanation text. Kemudian di indikatornya Mbak Nadia cantumkan lagi memahami fungsi sosial, tidak bisa karena memahami sendiri itu kata-katanya tidak operasional. Tidak bisa terukur gitu loh, Mbak. Iya, mengerti, Mem.
Ngerti ya? Jadi nanti Yes, ma'am. dilihat saja di KKO namanya, kata kerja operasional taksonomi Bloom. Coba cari saja di Google, itu ada banyak, ada C1 sampai C6. Silakan dicari, itu nanti juga terkait dengan kegiatan pembelajaran Mbak Nadia. Mau gimana? Jadi nanti dicari aja KKO-nya berdasarkan itu. Ma'am. Oke, good. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Nadia? Itu aja, ma'am. Good, thank you. Thank you. Thank you for sharing Mbak Nadia. Yes, ma'am. Any more question for you? Any questions from the other students? Any confusion that you still have in your mind in regards to RPP designs? All good? Mungkin di akhir bakal nanya, Mem. Di akhir kapan? Ini Mem, sudah- saya mau tanya. Ya. Alvan, ya? Ya, untuk penomoran KD sama indikator itu patokannya bagaimana ya, Mem? Terus tadi juga bisa dijabarkan kalau KD 3 sampai sekian itu masih teori, terus setelahnya praktek itu bagaimana ya, Mem? Makanya lihat di Untuk menjabarkan silabusnya. itu. Terima kasih, Mem. Lihat di silabusnya Mas Alvan. Di silabus itu biasanya kalau masih 3, itu bahasa yang digunakan, deskripsi silabusnya, KD yang ada di silabus itu berbunyi memahami fungsi sosial gitu, memahami struktur teks. Berarti kan masih teori. Jadi kan misalkan meeting pertama, berarti guru itu bakal menjelaskan tentang teori-teori. Jadi siswa akan memahami terkait dengan teori. Misalkan deskriptif teks tadi seperti Mbak Pindi, berarti di materi awal di pertemuan pertama kan berarti guru akan menjelaskan, oh deskriptif teks berarti bahasa-bahasa atau unsur kebahasaan yang dipakai adalah apa, misalkan deskriptif teks, adjectives, misalkan tadi describing place ya, misalkan describing place, adjective yang digunakan apa? Magnificent, beautiful, oh the mountains is beautiful, misalkan gitu. Wow, the scenery is very magnificent. Jadi siswa harus, kalau dalam untuk mendeskripsikan sesuatu, jadi siswa harus dibekali dengan unsur kebahasaan berupa pertama adjektif, gitu. Jadi nanti pembelajarannya kalau KD-nya berbunyi memahami atau membedakan, berarti masih seputar pemahaman. Kalau sudah 4, biasanya loh ya yang saya amati, 4.2 itu KD-nya sudah berbunyi menyusun gitu. Kalau menyusun kan berarti sudah praktek. Menyusun teks sederhana, tulis berupa mendeskripsikan tempat, biasanya berbunyi begitu. Kalau sudah KD yang digunakan adalah 4.2 dan 4. berapa, berarti kan sudah kegiatan pembelajarannya sudah berupa praktek gitu. Gitu ya, Mas, siapa tadi? Mas Alvan. Iya, baik, Mem, terima kasih. Jadi memang berangkatnya dari kompetensi dasar, dari KD. Kegiatan pembelajaran, indikator, tujuan pembelajaran, semuanya berangkatnya dari KD. Lihat dulu KD-nya apa. Mem, saya mau tanya. Silakan Mbak Vindi. Kalau misalnya kan tadi punya saya, mungkin di pertemuan pertama nggak saya kasih kayak penugasan yang disuruh menyusun atau itu gitu. Mungkin kalau itu dimasukkan ke pertemuan kedua itu nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Karena masih nanti kan misalkan kegiatannya masih berupa analisa begitu. Kalau yang KD-nya masih 3 titik berapa itu, kegiatannya masih menganalisa apa. Analisa itu kan macam-macam, sudah bisa membedakan itu kan analisa juga. Maksudnya belum, siswa itu belum menyusun. Biasanya menyusun itu punya 4 titik berapa begitu. Ya, gitu Mbak Pindi. Boleh. More questions? Just enough. Sudah ya? Saya kira langsung Mas Ahmad Habibur Rahman Jaini, do you have any questions? No, ma'am. No. Okay. Well, okay. Ma'am, saya mau tanya. Siapa ini? Satria? Yes, Yes, ma'am. Satria. Ma'am, kalau untuk KD-nya kan misalnya kan untuk mengidentifikasi kayak unsur kebahasaan dan lain-lain itu ya. Tapi itu nanti ada penugasan kayak
berupa apa penilaian pengetahuan sama intinya kayak ada produk dari mahasiswa dari siswa itu cuma DKD mengidentifikasi itu gimana Iya, Mas? kalau KD-nya identifikasi berarti masih belum menyusun kan, Mas? Berarti kalau nambah KD lagi yang berhubungan dengan penyusunan itu bisa Mas? Bisa, tapi RPP-nya bisa nanti dibuat satu kalau sudah langsung langsung KD titik tiga titik berapa sama 4 titik berapa itu berarti kan langsung satu RPP teori sama praktek begitu kan. Hmm. Iya Mem. Mm-mm. Itu untuk satu pertemuan gitu apa bisa Mem? Bisa. Oke. Jadi misalkan di awal kegiatannya masih menjelaskan identifikasi. Oh, kalau identifikasi misalkan ada video tadi yang saya contohkan tentang deskriptif ya. Tentang Iya. video tentang deskriptif. Sebentar. Di awal Anda sudah menjelaskan, anak-anak kalau mendeskripsikan tempat kita perlu namanya adjektif. Adjektif adalah misalnya gitu. Contohnya adjektif adalah gitu ya. Terus habis itu kan anak-anak paham kan? Contohnya adjektif misalkan big, tall, short, misalkan beautiful, magnificent, misalnya gitu. Lalu kemudian Anda kasih video. Videonya tentang describing UMM misalkan gitu. UMM is called as white campus. Misalkan bla 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 video singkat gitu. Anak-anak Anda kasih LKPD itu atau LKS berupa Iya. form begitu. Find the adjectives from the video. Itu kan menganalisa toh? Iya Mem. Nah, begitu. Itu tataran menganalisa. Oh, kalau mereka sudah bisa, berarti Anda lanjut ke setelah menganalisa praktek. Praktek misalkan prakteknya menulis. Anda punya short text. Short text-nya tentang describing place. Adjektifnya Anda hilangi. Terus Iya. siswa diberi pilihan adjektif, suruh memasangkan. Itu sudah bentuk dari menyusun kan? Sudah KD 4 titik berapa itu sudah termuat kan? Boleh begitu modelnya. Baik Mem. Gitu ya? Oke. Ya. Is that answering your question, Satria? Untuk penilaian apa rubrik penilaian seperti eh apa namanya? Di penilaiannya, kenapa? Iya, rubrik penilaian seperti sikap sama keterampilan itu apakah ada perbedaan itu? Kalau itu boleh sih nanti kalau di penilaian kan berarti kalau sikap ya berarti kan mengumpulkan tugas tepat waktu itu udah sikap. Nanti keterampilannya berarti kan terkait dengan menyusun tadi. Ya kalau keterampilan kan berarti kalau sudah bisa menyusun descriptive text berarti kan keterampilannya menulis itu kan udah keterampilan. Pengetahuan ya berarti penggunaan adjektif misalkan oh sudah tepat. Adjektif itu adanya setelah mendeskripsikan noun misalkan begitu. Itu pengetahuannya. Baik, Mem. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, good. Ada lagi tadi sebenarnya? Is that all? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ingin mendiskusikan terkait pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu sebenarnya masih materinya RPP. RPP saya berencana mengundang guru tamu, jadi saya maunya agar guru tamu itu menjelaskan secara fasih begitu ya terkait dengan RPP, dan memang konteksnya membuat RPP itu ada di ibu bapak guru begitu. Jadi insya Allah semoga bisa, karena ini terkait dengan availability beliau, apakah beliau bisa hadir di waktu yang kita tentukan. Nanti kalau beliau bisa, berarti nanti akan digabung kelas D sama kelas C ya, untuk membedah RPP begitu. Kalau toh memang tidak bisa, berarti akan saya lanjutkan ke materi bahan ajar atau sumber media begitu ya, sumber bahan ajar, KPD dan seterusnya. Akan saya lanjutkan ke situ. Nanti RPP teman-teman saya yakin akan berubah seiring dengan bertambahnya materi, karena materi itu nanti terkait dengan RPP juga, bagaimana mendesain RPP yang daring itu. Jadi KPD-nya juga daring, lalu bahan ajarnya juga daring gitu. Jadi ini nanti secara continuous, end produknya yang saya nilai nanti RPP-nya, karena RPP-nya akan berkembang seiring dengan waktu. Dan jangan lupa teman-teman, di ilmu ada aktivitas yang harus teman-teman selesaikan untuk hari ini.
Begitu ya? Iya, ma'am. It's all clear? Yes, ma'am. Okay, thank you very much for your active participations. See you next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. You're welcome.